Islam multikulturalisme ini mempunyai satu ciri khas, yaitu bagaimana Islam supaya tunduk kepada yang namanya budaya. Jadi kultur yang harus dihormati, misalkan masuk kepada budaya yang biasa buka aurat. Ketika Islam masuk kepada wilayah yang buka aurat, maka tidak boleh menentang adanya budaya yang sudah berjalan lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, sahabat spirit dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjaga akidah kita dengan baik, dengan benar, dan dengan penuh waspada. Karena apapun namanya, yang namanya akidah itu pasti yang prioritas di dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kehidupan kita dan akhirat kita khususnya. Semoga Allah jaga semuanya. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana clue-cluenya menjaga akidah kita. Bagaimana kita harus betul-betul mewaspadai adanya upaya-upaya dekadensi moral, dekadensi iman, dekadensi akhlak dan keislaman kita. Kita harus tahu yang namanya Islam liberal. Nah, kita tahu berbagai macam cara dan upaya mereka melakukan upaya ta'wik anil iman, jadi menjauhkan umat Islam daripada keimanannya dengan berbagai macam cara. Yutfi'u nurallah bi'afwahim wa ya'bullah illa yutimma nurah walau kafirahal kafirun. Orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, mereka berupaya dengan sekeras tenaga, sekuat tenaga, bagaimana caranya supaya umat Islam bisa terkecoh dan umat Islam bisa rapuh keimanannya dan tidak terlalu memegang teguh terhadap keislamannya. Sebagaimana slogan di dalam beberapa jaringan-jaringan Islam liberal menyampaikan bahwasanya berislam itu harus imbang dan harus adil. Tidak, berislam beragama itu harus maksimal. Dan pasti ketika kita mempunyai keislaman yang sudah maksimal, otomatis kita akan menjadi imbang dan kita akan menjadi adil. Baik, langsung saja. Saya akan bercerita sedikit tentang al-liberaliyah atau al-hurriyah atau namanya liberal atau liberty, yang bermakna yaitu kebebasan dan pembebasan. Jaringan Islam liberal itu dari gerakan personal, dukungan secara ekonomi, misalkan dari The Asia Foundation yang mendapatkan kucuran ekonomi 1,4 miliar misalkan dari tahun 2001 sampai 2005. Ini disampaikan oleh koordinator JIL yaitu Nofrianto Kahar dan Ulil Absar Abdullah. Ini salah satu fakta bahwasanya mereka yang ingin menghancurkan Islam, mereka dibiayai dan diberikan support yang luar biasa. Jaringan ini ada di Indonesia dan pembiayaannya dari San Francisco, California, Washington DC. Ini adalah satu perhatian buat Anda semuanya bahwasanya jaringan Islam liberal atau apapun namanya nanti yang berkolaborasi dengan berbagai macam jaringan-jaringan yang lain, Anda harus waspadai. Contoh, misalkan ketika mereka mengangkat yang namanya upaya-upaya pemahaman-pemahaman menyimpang, bagaimana liberal ini mengedepankan penafsiran secara pribadi, bagaimana dia mempunyai satu kebebasan dan berpikir bahwasanya Al-Quran suka-suka dia mau ditafsirkan seperti apapun saja, bahwa perbedaan itu hanya sebagaimana perbedaan tafsir saja. Ya, betul. Akan tetapi yang saya maksud adalah bagaimana yang berbeda dalam tafsir itu bagi mereka yang memang betul ahli tafsir atau misalkan dalam hal ini mempunyai kategori-kategori mujtahid. Tapi kalau misalkan orang-orang seperti liberal hari ini yang berbicara di depan publik, dia suka-suka mentafsirkan Al-Quran. Nah, ini ada ancaman tersendiri dari Rasulullah SAW, yaitu falitabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati, dia akan diancam masuk ke dalam neraka ketika berbicara atas nama baginda Rasul, artinya berbohong. Yang kedua, dia menakwil Al-Quran sesuai dengan keperuntukannya dan pikirnya dia sendiri, sedangkan dia tidak mumpuni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Islam liberal yang dipimpin oleh beberapa gembong-gembongnya yang pada waktu itu misalkan Ulil Absar Abdullah, wallahu alam, sekarang dia di mana wallahu alam. Yang pasti ketika itu tidak laku di tengah masyarakat, umat Islam betul-betul kokoh memegang akidahnya, maka dia muncullah dengan nama yang baru, misalkan Islam multikulturalisme. Nah, ini muncul dari ketokohan-ketokohan dan faham ideologi-ideologi atau faham-faham logika yang dilogikakan. Sebagaimana kita ketahui, kita punya agama Islam itu tidak harus logis. Artinya keimanan bahkan pertama kali percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus logika dulu. Nanti logika akan beriringan dengan paham Anda terhadap iman Anda. Sebagaimana Isra wal Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pengalaman-pengalamannya yang di luar nalar kita. Kita tidak harus secara logika menerima itu semua. Nah, Islam multikulturalisme ini mempunyai satu ciri khas, yaitu bagaimana Islam supaya tunduk kepada yang namanya budaya. Jadi kultur yang harus dihormati, misalkan masuk kepada budaya yang biasa buka aurat.
Ketika Islam masuk kepada wilayah yang buka aurat, maka tidak boleh menentang adanya budaya yang sudah berjalan lebih dulu. Jadi aurat tetap harus terbuka. Itu namanya menghormati budaya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah konsep multikulturalisme sendiri yang dikembangkan oleh para filsuf, psikolog, sejarawan, dan sosiolog. Misalkan awal-awalnya seperti Charles Sanders, William James, George Santayana, kemudian Horace Kelly dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara mereka untuk berkolaborasi bagaimana umat Islam supaya tidak dekat dengan agamanya sendiri, dengan syariatnya sendiri. Nah, tokoh yang diorbitkan salah satunya ini adalah bernama Fathullah Gulen. Beliau disebut seorang ulama karismatik yang paling berpengaruh di Turki. Subhanallah. Mereka mengusung tokoh-tokoh yang sifatnya mereka punya banyak massa, punya basis dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 2008, bukti daripada dukungan orang-orang misalkan California, Washington DC, Amerika dan lain sebagainya, tokoh ini yang bernama Fathullah Gulen ini dinobatkan dan diorbitkan sebagai satu dari 100 tokoh ulama paling berpengaruh di dunia. Ini menurut majalah mereka, yaitu majalah Foreign Policy Magazine. Nah, ini cara-cara mereka untuk mengangkat satu nama supaya semakin berpengaruh. Nah, kedoknya adalah mereka mengatakan bahwasanya konsep multikulturalisme dalam Islam telah diimplementasikan sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi, salah satu contohnya itu salah, artinya tidak sesuai. Misalkan, dia memberikan contoh, ya, Nabi menolak perbudakan dan menuntut kepada para pemilik-pemilik budak tersebut untuk membebaskannya demi kesetaraan sesama manusia, karena yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mulia itu adalah ketakwaannya. Nah, ini memang masuk akal, tapi ini namanya menyelewengkan menyelewengkan ayat dengan tafsir yang tidak sesuai. Nah, bukan ini yang dimaksud. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada saat Islam multikulturalisme ini tidak laku, kemudian umat Islam pada sadar di dunia atau khususnya di Indonesia ini, kita melihat salah satu organisasi yang kemudian muncul, yang dimana pada tahun 2015 ini menunggangi organisasi Nahdlatul Ulama. Artinya muncul dari organisasi tersebut, masuk dulu kepada organisasi Nahdlatul Ulama, lalu dia membuatnya namanya Islam Nusantara. Jadi sekali lagi membawa nama Islam, Islam multikulturalisme, Islam Nusantara, yang mana ini getol untuk bagaimana mempertentangkan antaranya Arab dan Nusantara. Jadi divide and rule, kemudian dipetak-petakkan mana yang bisa dipecah ini umat Islam, yaitu antara Islam dan Arab dan Islam, kemudian Arab dengan Nusantara. Sehingga kita mempunyai satu kesempatan untuk bertikai ketika suatu saat ini semakin lama semakin sukses diperuncing. Nah, ini alhamdulillah juga tidak sukses. Pada saat itu kita melihat bagaimana Islam Nusantara hari ini juga hangus. Pada semuanya mengangkat yang namanya moderasi agama. Maka dilanjutkan pada saat kemudian Menteri Agama dipegang oleh Lukman Saifuddin kurang lebihnya. Masih ingat kan siapa Lukman Saifuddin yang membatasi misalkan 200 ulama, 200 mubaligh, 200 ustadz yang bersertifikat, kemudian muslim harus hargai orang yang tidak berpuasa, kemudian pembacaan ayat Al-Quran dengan langgam Jawa, kemudian yang memberikan sambutan kepada buku Syiah, kemudian banyak hal. Nah, ini adalah salah satu cara mereka untuk masuk, kemudian pada kesempatan ini dia masuk di dalam birokrasi negara atau pemerintah, yaitu Kementerian Agama. Tapi alhamdulillah tidak sukses pada masa itu, dan kemudian muncullah Jaringan Moderat Indonesia. Nah, hari ini dalam kesempatan ini Jaringan Moderat Indonesia ini tidak membawa Islam lagi, karena mungkin jaringan Islam liberal gagal karena bawa Islam, ya, mudah ketemu dan kedetek. Kemudian Islam multikulturalisme bawa Islam, kemudian Islam Nusantara bawa Islam. Nah, sekarang Jaringan Moderat Indonesia itu dari tenaga ahli Densus 88 yang bernama Islah Baharawi. Dan bagaimana tentang Jaringan Moderat Indonesia? Apakah sukses mempengaruhi umat Islam? Apakah sukses mengacau akidah umat Islam? Kita lihat sambungannya daripada video yang akan kita sampaikan setelah video ini. Ikuti terus channel Benteng Akidah dan sahabat UMF. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala."
Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arash. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda.